sufufakum, lurus rapatkan saf kalian. Fa ini arakum min wara'i dhahri, karena saya bisa melihat kalian dari arah belakang saya. Kata Anas bin Malik, karena Rasul bilang lurus dan rapatkan saf, wa kana ahaduna, lalu salah seorang di antara kami, bukan kulluna atau wa kunna, bukan semua kami, salah satu aja dari semua jamaah itu, yurziqu mankibahu ila mankibi sahibihi wa qadamahu ila qadami sahibihi, menempelkan punggung dan tumitnya ke punggung dan tumit rekannya, tempel. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, tapi kata Anas enggak semua sahabat melakukan itu, cuma satu aja. Berarti kalau ada jamaah mau menempelkan punggung dan tumitnya, monggo silakan, hadisnya sahih. Tapi kalau ada sebagian jamaah yang menolak untuk itu, jangan dipaksa. Karena ada sebagian orang begitu ditempelin kaki ke dia langsung tarik, Pak. Lu kok cowok apa? Jadi sih dia tempelin sama cowok, itu biarin, gak usah diikutin, kejar. Lama-lama diinjak sakit, berantem lagi gitu gara-gara sholat gitu ya. Dikejar. Jadi yang rapot nempelin sah, yang tidak sampai menempelkan pun sah. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, paling enggak itu di awal aja. Adapun selesainya gak usah dipaksa. Jadi kalau maksa dari takbiratul ihram pertama sampai tahiyat terakhir harus nempel terus, itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin mubalaghatun fi shalah, lebay, berlebihan dalam sholat. Jadi kalau mau dirapatkan pun paling di awal aja untuk merapatkan sah, jangan dipaksakan seterusnya. Baik. Jadi kembali lagi, para salafus saleh mereka menghidupkan Ramadan itu sampai full, dipertahankan itu bukan hanya tarawih saja, dari ba'da isya sampai subuh itu menghidupkan malam-malam itu terus. Sahurnya bagaimana Ustaz? Sahurnya ada mepet-mepet ke subuh terus sahur. Jadi saking ingin mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, ini udah diminta sampai 6 bulan yang lalu loh. Nah kita alhamdulillah ini sudah sampai malam ke-15, ayo sama-sama kita pertahankan. Kita jaga nih sholat, minimal taraweh kita sih sampai malam menjelang subuh lah, kita sampai setengah 9 rata-rata, setengah 9 udah kelar, udah pulang lah. Kita jaga dah ini, setiap malam sampai setengah 9 lewat 5 menit 10 menit paling banyak lah ya. Minimal 30 malam aja. Setelah Ramadan terserah, malam itu taraweh enggak terserah. Yang penting Ramadan ini kita jaga. Anak-anak bawa aja bapak ibu nggak apa-apa ke masjid, rame-ramein masjid nih, penuhi dengan anak-anak, gak ada masalah. Saya selalu sampaikan, biarkan anak-anak itu betah di masjid. Ya, jangan sampai di rumah domelin sama mamanya suruh ke masjid, sampai di masjid kita yang domelin, berisik banget di bocah, pergi sono. Akhirnya kemana tuh bocah? Di rumah domelin sama mamanya, di masjid domelin sama bapak. Akhirnya anak-anak lama-lama, gak mau ke masjid, apa? Ada bapak-bapak galak. Atau di mana bapak-bapak galak? Gak apa-apa. Habisnya Ustaz, anak-anak suka lari-larian, namanya juga anak-anak lari-larian, wajar. Kalau udah jenggotan, lari-larian itu yang kita selekap. Kalau bocah kok aja, ini juga bocah. Makanya saya selalu sampaikan, mohon maaf bapak-bapak yang pakai kacamata, mohon kalau sholat kacamatanya dipakai, jangan dilepas, taruh di depan. Itu yang bikin gak khusyuk. Dia sholat Allahu Akbar, kacamata di situ tempat sujud. Bocah lari-larian, ya kita injak lah, pakailah dia khusyuk. Terus ibu-ibu mohon maaf, ini anak-anak jangan mentang-mentang, namanya juga bocah. Akhirnya ke masjid pakaian seadanya. Kaos udah lama dipakai, apa udah bau matahari, itu keringat, masih dipakai masih. Kita kasih baju yang bagus, yang rapi, yang bersih, nggak harus baru. Ya. Yang penting rapi lah, bagus. Usahakan jangan ada gambar-gambar di belakang. Ya, jangan ada gambar di belakang. Terus jangan ada tulisan-tulisan. Ini teman-teman bocah ini Ustaz. Bocah emang yang pakai, tapi kan dia sholat. Nanti ada makmum di belakang jamaah bapak-bapak. Akhirnya gue baca tulisan itu, captoen. Tulisan di bawah banyak pelakoen, berdoel. Itu kan jadi kebacain. Ini apa sih berdoel gitu kan? Apalagi kaos yang sekarang tuh aneh-aneh. Ada tulisan di belakang sini. Itu nggak kelar Pak, lanjutannya di depan. Jadi di belakang ada tulisan, cintailah seseorang cukup dengan sepenuh hati, jangan dengan segenap jiwa. Karena lanjutannya di depan. Penasaran? Apa sih lanjutannya? Selesai kita tahu lihat. Gak khusyuk. Jangan ada tulisan. Ustaz, anak-anak ini suka pada kabur lari bikin saf kosong. Ya nggak apa-apa kalau saf kosong lain diisi saf. Rasul itu menggaransi barang siapa yang mansadda furjatan, barang siapa yang mengisi saf yang kosong, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga untuk dia. Cuma ngisi saf yang kosong. Siapa tugasnya ngisi saf yang kosong? Bukan jadi saf
geser, semuanya geser. Cukup yang di belakang maju. Majunya itu jangan dikit-dikit. Ustaz lagi sholat gak boleh gerak, lebih dari kegerakan. Jadi maju lagi, kelamaan langsung maju, set di sini. Boleh, nggak ada masalah. Ustaz saya bawa HP, bagaimana? Tendang-tendang, bagaimana HP? Ambil aja, ambil, bawa ke depan. Apa-apa. Oh ada tas kayak, ada HP kayak apa-apa. Itu gerak yang diperbolehkan, nggak ada masalah. Jadi gerakan lebih dari 3 gerakan dalam sholat itu nggak boleh kalau gerakan tidak dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan bisa jadi wajib. Kayak sering saya sampaikan, kalau kita sholat salah menghadap arah kiblat. Misalnya kita pergi kemana, nyari arah kiblat, mana sih kiblat? Kayaknya sih kesini deh. Sholat, Allahu Akbar. Datanglah akamsi, anak kamu situ. Dia kan tahu arah kiblat. Bilang sama dia, Pak, mohon maaf, salah itu kiblatnya. Ini wajib nggak kita bergerak? Ntar dulu, tungguin. Iya, yang benar ya kemana ini? Yang masih tahu jangan cuma, Pak, salah kiblatnya. Iya, yang benar kemana? Ke kanan, baru kita gerak. Oh, ke kanan. Ke kiri, baru ke kiri. Di belakang seharusnya, muter ke belakang. Ini wajib bergerak. Jadi, ayo kita ramaikan masjid. Sampai selesai Ramadan, tetap kita ramaikan masjid ini. Mudah-mudahan kita dapat ampunan dari Allah, kita dihapuskan dosa dan kesalahan oleh Allah, dilipat gandakan pahala, dan yang terpenting kita dicatat sebagai hamba-hamba yang khusyuk ibadahnya, yang istiqomah, sehingga doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa para nabi dan rasul, Nabi Yunus itu bisa selamat dari ikan paus, bukan karena beliau seorang nabi dan rasul, tapi karena beliau adalah ahli ibadahnya dan kontinu. Laula annahu kana minal musabbahin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya bukan kalau dia ahli ibadah nih, rajin bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Nabi Yunus akan mendekam di perut ikan itu sampai hari kiamat. Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, mereka memohon doa kepada Allah, Allah berikan, bukan karena mereka nabi dan rasul, tapi innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka suka karena rajin ibadah. Jadi kenapa mungkin nauzubillah doa-doa kita belum diijabah oleh Allah? Jangan-jangan doa yang kita panjatkan ke Allah belum sebanding dengan ibadah yang kita tunaikan kepadanya. Maka ayo kita maksimalkan ibadah kita mumpung ada kesempatan di bulan Ramadan, karena nggak tahu kita, jangankan Ramadan tahun depan, sampai kelar Ramadan aja nyawa kita sampai kita belum tahu. Maka mumpung kita masih hidup, kita maksimalkan, kita manfaatkan, mudah-mudahan Allah terima insyaallah. Ini barangkali bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.